got so motherfucking design on right now. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang segmentasi pasar dan bauran pemasaran yang ditugaskan oleh Bapak Arida Hairi. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Triani dari 11 Retail 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Siti Mariam dari kelas 11 Retail 1. Kita langsung ke pembahasannya. Dadah. Segmentasi pasar merupakan proses untuk memetakan pasar yang heterogen atau beragam ke dalam kelompok-kelompok pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama dengan tujuan untuk memenangkan persaingan. Manfaat penggunaan segmentasi pasar yaitu dapat mendeteksi kecenderungan perubahan pasar dengan cepat, dapat merencanakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, dapat menentukan penayangan iklan secara efektif, dan dapat memanfaatkan promosi yang layak dalam media yang tepat pada segmen dengan potensi keuntungan terbesar. Berikut adalah manfaat segmentasi pasar secara lebih detail. Pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan lebih baik, strategis pemasaran lebih terarah, menemukan peluang baru, faktor penentu desain, strategis komunikasi lebih efektif, melihat kompetitor dengan segmen yang sama, lebih mudah, evaluasi target, dan rencana bisnis lebih mudah. Segmentasi pasar menjadi 9 kategori, yaitu berdasarkan geografi, demografi, psikografi, sosiokultural, hubungan secara ekstrim, situasi penggunaan benefit, segmentasi hibrid, dan tingkah laku. Tujuan segmentasi pasar diantaranya mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Analisis segmentasi pasar sangat penting untuk dilakukan sebelum sebuah produk atau jasa diproduksi atau dijual di pasaran. Tahap pertama adalah melakukan riset pasar. Setelah hasilnya terkumpul secara lengkap, lalu dilakukan analisis pasar, lebih khususnya analisis segmentasi pasar. Dalam tahap analisis ini dapat dilakukan beberapa kali eksperimen, validasi, dan konfirmasi. Analisis ini harus dapat menghasilkan pemetaan pasar serta rekomendasi strategis segmentasi pasar yang akan diterapkan untuk produk atau jasa kita. Sebuah perusahaan akan sulit untuk melayani semua permintaan pelanggan, sehingga perusahaan harus dapat mengkategorikannya ke dalam beberapa segmen dan memilih segmen mana yang ingin ditarget. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan, yakni tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. 8 tahapan pelaksanaan segmentasi pasar yaitu membatasi permasalahan atau menentukan tujuan penelitian, memilih dasar segmentasi, memilih deskriptor untuk membatasi, memilih contoh konsumen sebagai sampel populasi, mengumpulkan data aktual pada segmen tersebut, membentuk segmen, menetapkan profil segmen, dan memindahkan hasil ke dalam strategis pasar. Syarat-syarat segmentasi yang efektif yaitu dapat diukur, dapat dijarak, cukup besar, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar menurut tingkatannya dibagi menjadi mass market, niche market, segment market, division market, multi-segment platforms, dan micro market. Sebelum lanjut ke pembahasan, biar gak bosan nontonnya, mari kita jeda dulu. Sikat. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi. Pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan dapat berupa barang fisik, orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide. Dengan demikian, produk bisa berupa manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasaran perlu memahami 5 tingkat produk, yaitu produk utama, yaitu yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi produk yang paling dasar. Produk harapan, yaitu produk formal yang diharapkan untuk dibeli. Produk pelengkap, yakni yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat. Produk
produk potensial yaitu yang mungkin dikembangkan di masa mendatang. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, lambang, desain, warna, gerak, atau pembuatan wadah, kontainer, atau pembungkusan wafer untuk suatu produk. Labeling berkaitan dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan estetik atau tanda pengenal yang dicantelkan pada produk. Secara garis besar, terdapat 3 macam label yaitu brand label, descriptive label, dan grade label. Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen kepada atas produknya kepada kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensial terhadap produk pesaing. Pengemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti rugi jika produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, dan sebagainya. Bagi konsumen, harga adalah nilai tukar suatu produk yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penilaian konsumen berdasarkan dari tampilan fisik produk. Penilaian konsumen berdasarkan dari tampilan fisik produk atau tangible dan tampilan non-fisik produk atau intangible. Pemasaran atau marketing adalah aktivitas rangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan promosi barang. Istilah bauran pemasaran digunakan kali pertama oleh Neil Borden pada tahun 1964 yang terinspirasi dari gagasan James Cullington pada tahun 1948. Pada tahun 1948, Profesor James Cullington dari Harvard Business School menulis sebuah artikel yang berjudul The Management of Marketing Choice. Cullington menegaskan bahwa seorang eksekutif bisnis dikatakan sebagai mixer of ingredient yang kadang mengikuti resep orang lain, kadang menyiapkan resepnya sendiri, kadang menyesuaikan resep dengan bahan-bahan yang tersedia, kadang bereksperimen dengan atau menemukan bahan-bahan yang belum pernah dicoba. Dalam artikelnya yang berjudul The Concept of Marketing Mix, Borden menyusun daftar elemen-elemen bauran pemasaran yang terdiri atas 12 aspek yang terdiri atas product planning, pricing, branding, channel of distribution, personal selling, advertising,